Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pasar Uang dan Modal yang diampu oleh Bapak Dr. Sandi Marta, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Razak dengan NIM 123924024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran pemerintah dalam pasar modal. Pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, uang dan peranan bank sentral di pasar keuangan. Yang kedua, stabilitas pasar modal. Lalu yang ketiga, tujuan bank sentral. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan penawaran uang. Lalu kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, risiko dalam sistem pasar keuangan. Selanjutnya, yang pertama akan dibahas yaitu uang dan peranan bank sentral di pasar keuangan. Nah, uang merupakan penawaran resmi dari kreditur untuk diterima debitur yang dibatasi oleh suatu hukum dalam melaksanakan kewajiban kepada seluruh negara di dunia. Selain sebagai media transaksi, fungsi uang juga ada 3. Yang pertama, uang adalah standar ukuran nilai. Nilai relatif atau justifikasi masyarakat yang terbentuk oleh mekanisme tawar-menawar. Nah, suatu barang atau jasa ditentukan oleh media yang disebut uang. Jadi, kesepakatan masyarakat ataupun kepercayaan masyarakat yang terbentuk dari tawar-menawar dan nilai tersebut ditentukan oleh uang. Lalu yang kedua merupakan media pertukaran. Karena uang sebagai satuan pengukuran nilai atas suatu barang, uang merupakan fasilitas transaksi bisnis yang dipercayai dan dijamin dapat digunakan kembali dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Lalu yang ketiga, uang sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap mata uang asing. Biasanya uang sebagai komoditas itu berbeda dengan uang fiat. Uang yang sebagai komoditas itu biasanya uang yang terbuat dari bahan komoditas seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Selanjutnya, uang dan peranan bank sentral di pasar keuangan. Berdasarkan teori Keynes, permintaan uang tidak sama dengan permintaan barang dan jasa. Permintaan uang ditentukan oleh motif tertentu, yaitu yang pertama, motif transaksi. Ditentukan oleh kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk membeli makanan dan pakaian. Lalu kedua, motif berjaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak dapat diramalkan dan untuk berjaga-jaga apabila ada penurunan pendapatan. Nah, motif berjaga-jaga ini biasanya dalam bentuk menabung. Lalu yang ketiga adalah motif spekulasi, digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan memakai pengetahuan yang baik tentang masa yang akan datang. Motif ini juga dilakukan sebagai keyakinan bahwa calon pemodal tidak mengalami capital loss pada suatu pasar modal maupun pasar uang. Menurut Keynes, dana untuk motif spekulasi atau investasi keuangan tergantung pada hasil yang diharapkan dari suatu investasi. Nah, untuk motif spekulasi sendiri, biasanya orang-orang melakukan spekulasi tersebut di pasar modal maupun di pasar uang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari investasi yang dimasukkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, fungsi yang keempat, yaitu fungsi penyimpanan nilai kekayaan, seperti semisal menabung di bank, investasi, atau membeli rumah dan transportasi. Nah, lalu yang kelima, ada fungsi uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan atau sebagai alat ukur dilakukannya transaksi utang ataupun kredit. Jadi uang tersebut berfungsi sebagai alat ukur dalam transaksi utang dan kredit. Selanjutnya, stabilitas pasar modal. Stabilitas pasar modal dapat dipengaruhi yang pertama, kepercayaan masyarakat. Nah, percayanya masyarakat atas stabil atau tidaknya pasar modal memengaruhi stabilitasnya pasar modal. Seperti semisal ada kondisi di mana politik Indonesia sedang buruk. Nah, itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Di situ
cenderung masyarakat akan mengurangi dalam berinvestasi. Lalu yang kedua, fluktuasi suku bunga. Nah, stabilitas pasar modal juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, seperti BI mengeluarkan aturan menurunkan atau menaikkan suku bunga, itu mengaruhi untuk berinvestasi pada pasar modal ataupun tidaknya. Lalu ada intervensi bank sentral. Nah, fluktuasi suku bunga tersebut termasuk dari intervensi dari bank sentral ataupun misal kebijakan bank sentral yang dikeluarkan secara mendadak. Nah, itu akan mengganggu stabilitas atau menguatkan dari pasar modal itu sendiri. Lalu tujuan bank sentral. Nah, bank sentral dengan kebijakan moneternya dapat mempengaruhi suku bunga dan sekuritas. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap keputusan para pemodal untuk investasi. Seperti disebutkan sebelumnya, nah bank sentral itu dapat mengatur suku bunga acuan. Apabila suku bunganya naik, biasanya orang-orang cenderung berinvestasi pada investasi jangka panjang. Sedangkan apabila suku bunganya diturunkan, biasanya masyarakat cenderung untuk berinvestasi di investasi jangka pendek. Selanjutnya, nah dapat dilihat ada bagan kebijakan moneter bank sentral mengaruhi tingkat suku bunga dan harga sekuritas. Lalu ada dampak yang dihasilkan, biaya modal, penawaran uang, nilai sekuritas, pertumbuhan lembaga keuangan, dan harapan masyarakat. Dan yang akhirnya itu berpengaruh pada pertumbuhan volume pengeluaran dan pinjaman, yaitu tujuan ekonomi nasional, pertumbuhan volume pengeluaran dan pinjaman tersebut. Lalu pada akhirnya juga bank sentral memiliki tujuan utama. Yang pertama, pemanfaatan penuh sumber daya. Ini dimaksudkan jadi uang-uang yang ada di bank sentral itu dapat berputar untuk menjalankan ekonomi. Lalu stabilitas tingkat inflasi. Bank sentral dapat mengatur inflasi dengan kebijakan-kebijakannya. Stabilitas tingkat inflasi dapat diatur oleh bank sentral dengan mengatur suku bunga acuan. Lalu yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi. Itu juga dapat diintervensi oleh bank sentral. Yang terakhir adalah neraca pembayaran yang stabil. Selanjutnya, faktor-faktor penentu penawaran uang. Tingkat bunga bank sentral atau bank rate yang memengaruhi kemampuan bank komersial meminjam dana dan berdampak pada penawaran uang serta investasi di pasar modal. Ketika bank rate turun, bank komersial menjadi lebih mudah dan murah untuk meminjam dana. Hal ini mendorong bank komersial untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat dan perusahaan. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat meningkat dan pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, faktor yang kedua, bank sentral memiliki instrumen lain untuk mengatur jumlah uang yang ditawarkan dan peredarannya. Seperti yang pertama, lender of last resort, yaitu peminjam akhir. Bank sentral sebagai penyedia pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Jadi apabila bank-bank itu hampir kolaps, bank-bank tersebut dapat meminjam kepada bank sentral. Lalu yang kedua ada moral suasion, yaitu metode untuk memengaruhi perilaku para bankir dan pengusaha melalui imbauan atau persuasi untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Lalu yang ketiga adalah legal reserve requirement. Di Indonesia dikenal dengan istilah giro wajib minimum atau GWM, yaitu suatu simpanan minimum wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Lalu selanjutnya faktor yang ketiga ada operasi surat berharga pemerintah. Ini merupakan tindakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga. Membeli banyak surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ketika bank sentral membeli surat berharga dari bank komersial, uang tunai masuk ke bank komersial, meningkatkan cadangan mereka dan berpotensi meningkatkan penawaran uang. Sebaliknya, bank sentral menjual surat berharga ke bank komersial. Uang tunai keluar dari bank komersial mengurangi cadangan mereka dan berpotensi menurunkan penawaran uang. Lalu, faktor selanjutnya adalah perdagangan valuta asing sebagai komoditas. Nah, peredaran uang dapat
karena kunjungan kedatangan turis asing, ekspor barang dan jasa ke negara lain, dan investasi asing. Hal ini menyebabkan peredaran uang meningkat, mengingat mata uang asing harus ditukar dengan mata uang lokal guna membayar jasa-jasa serta ongkos produksinya. Apabila perdagangan antar negara meningkat, maka uang asing yang masuk di suatu negara perlu ditukar dengan uang lokal. Walaupun penukaran tidak dilakukan langsung dengan bank sentral, tapi pada akhirnya transaksi tersebut akan diselesaikan oleh bank sentral juga. Selanjutnya ada kebijakan fiskal atau fiscal policy. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran pemerintah dan pemasukan perpajakan dalam satu tahun anggaran atau lebih. Nah, yang pertama itu ada defisit anggaran, yaitu pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pemasukan. Pemerintah dapat meminjam uang dari bank sentral untuk menutupnya dan menerbitkan surat berharga, namun dapat menurunkan penawaran uang yang dapat meningkatkan suku bunga dan mengurangi investasi di pasar modal. Lalu, alternatif lain pemerintah guna meningkatkan pendapatan yaitu menaikkan tarif pajak. Implikasinya, apabila tarif pajak sekuritas yang dibebankan terlalu tinggi, maka harga sekuritas akan naik pula. Kebijakan tersebut mendorong transaksi pasar modal menjadi turun sebagai akibat kenaikan tingkat inflasi dengan adanya kenaikan pajak. Lalu, ada surplus anggaran, yaitu pemasukan pemerintah lebih besar daripada pengeluaran. Pemerintah dapat melunasi kewajiban atau membeli kembali surat berharga yang beredar, dan tersebut dapat meningkatkan penawaran uang yang dapat menurunkan suku bunga. Selanjutnya, resiko dalam sistem pasar keuangan. Dalam suatu perekonomian, ada unsur-unsur ketidakpastian di masa yang akan datang. Mengingat sistem perekonomian tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa sistem lainnya, ada beberapa risiko penting yang harus dipelajari. Apa saja? Yang pertama, risiko politik. Selain kebijakan fiskal, pemerintah mempunyai metode lain untuk mengatur perekonomian negara termasuk pasar modal. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan hukum guna mendorong sistem perekonomian menjadi lebih efisien. Di Indonesia, kebijakan nasionalisasi pernah dilakukan pada dekade tahun 1950-an. Dalam kasus tersebut, para pemodal mengalami kerugian yang sangat material. Bagi para pemodal, kerugian tersebut disebut resiko politik. Selanjutnya, resiko mata uang. Nah, salah satu cara untuk mengatur sistem perekonomian adalah membuat kebijakan tukar-menukar mata uang asing atau pasar falas. Pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan tukar-menukar uang asing tersebut. Dalam transaksi tukar-menukar, ada kemungkinan pemodal mengalami kerugian. Bila negara tidak ikut campur dalam tukar-menukar uang asing, kerugian tersebut dapat menjadi karena adanya perubahan nilai mata uang. Nah, risiko mata uang sendiri biasanya disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Nah, itu terjadi karena stabilitas ekonomi di suatu negara tersebut ataupun ada kondisi geopolitik yang membuat mata uang di suatu negara dapat naik atau turun. Selanjutnya ada risiko inflasi. Inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat meningkatkan biaya dana, risiko pembiayaan bermasalah, dan ketidakpastian investasi, yang berujung pada risiko sistemik di lembaga keuangan. Inflasi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi permintaan produk keuangan dan menambah ketidakpastian pasar yang berdampak pada penurunan kinerja pasar modal dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, inflasi menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang yang dapat menimbulkan risiko valuta asing dalam pasar keuangan secara umum. Nah, inflasi tersebut seperti kita tahu, uang itu mempunyai nilai waktu uang, di mana uang sekarang lebih berharga dari uang di masa yang akan datang. Karena uang di masa yang akan datang nilainya itu akan tergerus oleh inflasi. Seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.